Papua ya, Zoom. Itu seandainya itu Papua lepas, Pak, saya khawatir Indonesia ini benar-benar jadi negara Islam, Pak. Karena selain Ya nggak apa-apa Papua kan, itu, kalau Papua lepas kan Maluku lepas, Nias lepas, Batak lepas, Tapanuli lepas kan, NTT Bali, lepas, Pak. Bali lepas, ya kan, Kalimantan udah pasti lepas itu. Lalu yang jadi NTT, negara Islam kan cuma tinggal Jawa aja kan. Sumatera, Pak. Sumatera juga Iya cuma Islamnya tinggal kuat, Jawa Pak. sama Sumatera, Indonesia cuma tinggal, Indonesia kan pecah jadi 12, ya kan. Aceh pasti lepas langsung. Walaupun sudah jadi negara Islam, Aceh juga nggak bakal mau gabung sama Indonesia. Rugi Aceh gabung sama Indonesia, disedot terus. Lepas juga Aceh, ya kan? Pak Paul enak, Pak, udah di Eropa, Pak. Yang di Indonesia nih, Pak. Makanya saya teriak supaya kalian pinter, supaya kalian teriak supaya jangan pecah. Tapi kan saya malah dicaci maki sama pendeta-pendeta di Indonesia. Ya, saya juga bingung, Pak. Kenapa pendeta-pendeta benci Pak Paul ya? Karena konangan, akhirnya kan kebongkar satu-satu kan, ada pendeta yang mau melarikan uangnya 1 triliun itu kan ke Amerika kan. Wah itu lagi heboh nggak tahu ya. Nggak Ada tahu siapa, Pak. pendeta, wah pendeta terkenal sekali nih pokoknya mau melarikan uangnya. Ini udah Ah, heboh, saya dibilang kemarin saya bilang ratusan miliar tuh saya di WhatsApp ya. Salah satu ini 1 triliun Pak, bukan miliar Pak, triliun Pak. Dan itu nggak cuma satu loh, ternyata ada beberapa. Hati-hati Anda yang gereja-gereja di gede, siap-siap Anda siap-siap pasang mata, pendeta Anda akan lari kabur ke luar negeri bawa uangnya. alasannya kabur kenapa, Pak? Ya kan sudah cukup kaya, ngapain lagi cari duit lagi, dan jemaatnya udah nggak, sejak pandemi ini, sejak saya teriak-teriak kan udah nggak bisa, udah pemasukan berkurang, udah nggak ada yang bisa ditipu lagi. Oh, Dan baru tahu saya itu, Pak. tukang pajaknya sekarang sudah langsung pasang teropong kan, Gilbert yang kena nih pertama kali itu kan, kemarin digebuk kan. Gilbert ini kan lagi audit pajak ini, Gilbert ini lagi puyeng nih dia nih, makanya deket-deket sama Luhut segala macam kan. Oh, Kemarin waktu interview, waktu sama Luhut dia kaget, dia pikir nggak ada wartawan, nggak tahunya ada wartawan, jam tangannya ditutupin dia yang 15 M. Iya kan? Karena dia kan lagi dikejar sama pajak nih Gilbert ini. Serem ini pendeta-pendeta ya. Oh, ngeri ini. Nanti Anda lihat aja nanti ini dramanya belum selesai nih. Pendeta-pendeta yang nipu Anda. Pak, mau nanya kasus Abi Saifuddin, Pak. Itu saya dengar beliau benar-benar pindah beberapa hari sekali itu pindah rumah katanya. Kayak ketakutan gitu. Nyong Itu bandel dia. Kalau dia nelpon kita, beres masalah dia. Saifuddin itu mau ikut-ikut saya caranya, ya kan. Sampai sekarang dia juga bela-belain Papua segala macam lepas dari Indonesia kan. Akhirnya yang dia kutukin ke saya, yang dia caci maki ke saya, katanya penakut, psikopat, apa minta apa mecah belah Indonesia segala. Akhirnya dia lakukan sendiri. Yang saya omongkan dia lakukan sendiri, tapi dia salah, dia nggak tahu dasarnya saya ngomong itu, dia nggak punya dasar. Saifuddin itu cuma ikutkan doang tanpa dia ngerti. Ya kan, sekarang udah pakai kaos hitam juga, ya kan, sering-sering pakai kaos, pakai kacamata hitam segala. Wah, udah, pokoknya yang saya lakukan dia ikutin semua deh jejaknya saya, ya kan. Cuman dia nggak belajar sama saya, dia salah. Kalau saya sebelum berangkat, saya sudah dari jauh hari saya sudah persiapkan. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10.021. Ya kan, kita sudah persiapkan semua di sini, makanya saya nggak lontang-lantung kayak Saifuddin di sini. tapi umat Islam di Indonesia, Pak, pada kelojotan tuh, Pak, kalau tiap hari buka YouTube Saifuddin. Nggak juga, cuman digoreng-goreng aja, cuman jadi bercandaannya orang Islam aja. Ya, media-media tapi ikut manas-manasin, Pak. Iya, Manas-manasin. cuman jadi buat ini saja. Cuman buat lihat ya. Saifuddin penontonnya berapa, nanti orang Islam bikin videonya Saifuddin jadi berapa. Malah jadi cari duit orang Islam kan. Kalau dari Yang segi YouTuber, iya, Pak. Oh iya, jadi yang Tapi pintar yang mana? Yang pintar orang Islamnya. Saifuddinnya akhirnya di sana lontang-lantung di Amerikanya. iya, Dikira benar, enak Pak. hidup lontang-lantung begitu, nggak ada kehidupan. Iya tuh. Gimana tuh, Iya, Pak, cara anak bantunya, bininya Pak? ada di Indonesia.
Cara bantunya gimana tuh Pak? Ya cara bantunya dia telepon saya. Di blok ya Pak nomornya ya? Dianya yang ngeblok saya. Iya, Pak Paul di blok sama Iya, Abi ya. dia suruh telepon saya. Nanti tak ajarin caranya langsung goal itu. Jadi nggak perlu lontang-lantung begitu. Kasihan amat lontang-lantung. Tapi dia sombong sih. Bodohnya dia sendiri. Salah sendiri ya kan? Pak Paul, Ya, Mau klarifikasi sedikit boleh Pak Paul? ya. Info A1, Pak Saifuddin bukan luntang-lantung. Sudah ada organisasi besar sini yang melindungi dia, Pak. Dan dia sudah ada koneksi juga dengan Kongres Senat. Cuman masalah cooling down aja dulu. Dia dilindungi kok di Amerika, Pak. Nggak ada lah. Info saya juga satu, nggak begitu. Jadi nggak begitu ya. Jadi nggak lah, Senat nggak ada urusan, Kongres nggak ada urusannya. Saya tahu Bukan persis. maksudnya Senat Kongres itu dia sudah ada link untuk pengaduan. Iya, Untuk tapi secara nggak hukum bisa. akan dilindungi dia. Jadi itu jalurnya bukan ke Senat. Karena kan saya kan juga mengajukan suaka politik di sini. Saya kan tahu caranya. Dan di Amerika juga sama. Karena kan saya mempelajari. Ya kan saya kan juga belajar. Karena waktu itu kita sudah siap-siap juga ke Amerika. Sebelum saya ke Eropa kita sudah siap. Pilihannya kita cuma Kanada, Eropa atau Amerika. Cuman waktu itu Roh Kudus suruh saya ke Eropa. Tapi kita sudah siapkan semuanya. Ya, jadi karena waktu itu kan saya sudah dikejar sama orang Islam kan dari 2017 kan. Nah, sebetulnya nggak begitu. Itu memang lontang-lantung. Ya, Saifuddin itu memang lontang-lantung. Karena apa? Karena dia nggak nurut. Kalau dia ikutin cara mainnya saya, nanti dia settle. Ya. Makanya dia sampai ngemis-ngemis di YouTube ya kan, oh, ini saya ini butuh duit ini buat ini, saya butuh buat ini, biaya hidup di sini mahal apa segala macam sampai dia harus ngemis-ngemis juga kan. Karena dia nggak settle. Coba lihat, saya dari hari pertama masuk Eropa sampai hari ini saya nggak pernah ngemis-ngemis buat saya. Selalu Tuhan cukupkan. Ya kan? Kenapa? Karena Saifuddin dia sombong, dia nggak mau belajar dari seniornya. Saya seniornya Saifuddin. Ya, saya ini seniornya Saifuddin baru bertobat kemarin, pendeta juga belum dia ternyata kan. Nah harusnya Saifuddin belajar, jangan sombong dia. Kalau dia belajar dari seniornya nanti dia akan settle. Kalau dia mau ke Eropa aja dulu nggak lewat saya, kalau lewat saya dulu tembus dia. Nah, nggak lewat saya, dia lewatnya sama sipit lampa ya dikerjain, diporotin. Orang kita yang di Eropa aja dimintain duit sama grupnya James. Nanti saya tunjukkan fotonya yang namanya James ya. Nah, kita jadi porotin dulu, teman kita nggak mau langsung. Saya bilang, kalau di sini khotbah jangan ngarep-ngarep kasih PK berapa. Marah-marah si Jamesnya itu kan, wah saya ini sudah belajar pelayanan di Eropa, gundul lupa yang nyatanya kamu masih minta duit kok. Itu teman-temannya Saifuddin semua. Nah kayaknya sejak Saifuddin deket-deket orang ini tuh, dia tuh jadi mata duitan tuh. Deket sama orang-orang ini ya, James, Pit Lampah, itu orang-orang mata duitan semua tuh ya. Orang-orang kasus semua itu di sini itu. Orang-orang ruwet pokoknya. Sejak itu, nah kelihatannya Saifuddin diajarin apa-apa itu pakai duit, semuanya pakai duit. Nah sejak itu kan dia apa-apa duit kan, Saifuddin itu kan. Nah itu tadi, karena ketemu sama orang yang salah. Saifuddin itu ketemu orang baru langsung percaya ya, heran ya. Nah, sementara saya yang tidak pernah hianati dia, saya tidak pernah sedikit pun morotin duitnya, minta duit sama dia nggak pernah. Bahkan ketika Saifuddin tak kenalin sama channel-channel saya, dia khotbah di mana gereja-gereja gede yang saya kenalin, saya tidak pernah minta duitnya Saifuddin, minta komisi, nggak pernah. Pamali buat saya untuk minta. Karena buat saya itu berkat. Ya. Nah, saya bisa memberkati orang lain, buka jalan buat orang lain itu buat saya itu berkat. Nah, tetapi istrinya kan malah memfitnah saya kan. Istrinya Saifuddin malah fitnah saya. Ya kan? Wah saya berkali-kali ya difitnah sama istrinya Saifuddin itu ya. Sama Saifuddinnya juga termasuk sama Saifuddinnya juga. Tetapi itu tadi ya, kalau dia mau rendah hati, nelpon, saya tak ajari caranya. Tapi kan malah saya dibilangin muka pantat. Orang saya nawarkan bantuan malah dibilang muka pantat. Nah, kan serba salah kan? Nggak nawar bantuan, dibilang saya nggak bersatu sama Saifuddin, tidak mau merendahkan hati. Saya tawari, Saifuddin telepon saya. Saya bilang nggak mau telepon Paul si muka pantat. Saya suruh telepon kamu, nggak sudi saya telepon muka pantat. Kan goblok juga nih
Geblek juga di si Saifuddin ini kan. Akhirnya lontang-lantung dia. Ya bukan kita ngutukinnya lontang-lantung. Nggak ada lah, itu info saya juga A1 itu Bung Beta. Nggak ada tuh Saifuddin dapat keunggulan dari saya. Nggak ada, itu mah Om Donya aja. Dulu Gilbert bilang, infonya A1, Saifuddin akan pulang. Nyatanya nggak pulang juga. Gilbert aja yang jelas-jelas donaturnya Saifuddin aja, nggak bisa pastikan Saifuddin. Nggak ya, itu memang lontang-lantung dia. Dan karena dia malu, gengsi, apa segala, campur dari satu. Nggak fokus. Kalau kayak saya, dia fokus, saya fokus. Tak, habis ini, habis ini, habis ini. Saifuddin telepon saya, tak ajari caranya, langsung gol itu. Nggak perlu lontang-lantung begitu, nggak enak lo pindah-pindah. Hidup tinggal pindah-pindah satu kota. Dan bahkan nggak perlu takut dicari sama mahasiswa Amerika itu apa itu si kemarin itu nggak perlu takut. Kalau perlu tak temuin. Saya kemarin dicariin sama orang NU ya. Saya namanya Sidik, orang NU, cendekiawan NU. Tak samperin, kamu di mana? Dia bilang ada di, kemarin bilangnya di Nijmegen, dia bilang gitu. Tak samperin ke Nijmegen. Tak samperin, nggak takut saya, tak samperin bener ya, karena saya udah pegang paspor soalnya kan, wah tak samperin, nggak takut saya. Nah, karena Itu sudah sama imam Masjid New York itu Pak Samsir Ali. ya Samsir Ali, kalau saya tak samperin, nah daripada kamu susah-susah tak samperin, wah tambah heboh itu. Kalau saya jadi Saifuddin tak samperin, tapi saya harus punya status dulu, paling nggak suakanya harus sudah positif dulu kan, begitu suaka sudah positif, temuin Samsir Ali. Terkait Samsir Ali ini, kalau terjadi apa-apa dengan Pak Saifuddin, Samsir Ali kena beneran. Loh iya, justru makanya kalau saya jadi Saifuddin, saya nggak akan pindah-pindah. Saya akan samperin Samsir Ali. Yang penting saya dapat suaka dulu, lalu saya samperin. Ya. Tapi terlepas itu semua perlulah ada komunikasi antara Pak Paul dan Pak Saifuddin ya. Ah itu mah urusan dia aja. Kan saya udah dibilang nggak sudi. Kan udah kita tawarin, dia bilang nggak sudi telepon si muka pantat. Ya jangan ngomong gitu juga lah. Udah loh kok jangan ngomong, itu omongannya Saifuddin kok, bukan omongan saya kok. Si Saifuddinnya nggak usah ngomong gitu lagi. Papalnya juga nggak usah nyerang, dia juga nggak perlu. Loh bukan nyerang, sebab orang kan nyerang saya, semua YouTube, semua orang-orang netizen kan nyerang saya, dibilang saya tidak mau bersatu dengan Saifuddin. Kan saya sudah tawarkan bantuan, ya kan? Saya tidak bisa telepon, makanya saya tawarkan bantuan via YouTube ini terbuka. Kamu telepon saya, nanti saya bantu kamu. Tapi kan dia bilang nggak sudi telepon si muka pantat, kan? Ya kan, jangan salahin saya juga dong. Itu kan suka-suka dia. Keputusan damainya kan sama dia, bukan sama saya, ya kan? Jadi saya pengumuman sama Anda, bukan saya tidak mau bantu. Saya sudah tawarkan bantuan sama Saifuddin, dibilang saya muka pantat, tidak sudi telepon muka pantat. Jadi bukan saya tidak mau bantu, saya mau bantu. Sampai hari ini saya masih mau bantu. Si muka pantat ini siap bantu Saifuddin. Si muka pantat ini siap bantu Saifuddin kapanpun dia telepon saya. Ya. Mudah-mudahan dia dengar Pak, biar dia. Iya, si muka pantat ini hatinya ini sangat baik Saifuddin. Saya ini, Saifuddin, dengar kamu. Muka pantat inilah sahabatmu yang sejati, ya. Yang tidak pernah nipu kamu. Bahkan sudah ditipu kamu pun muka pantat ini ikhlas. Ya Pak Saifuddin, semoga jangan lagi, jangan ada negatif thinking lagi. Iya, orang baik begini coba. Tapi kasihan, karena gini loh, saya diteleponi orang banyak, semua orang telepon saya, tolong dibantu Saifuddin. Saya mau ngomong apa? Kamu telepon Saifuddin, suruh telepon saya bantu nanti. Saya ajarin caranya. Bagaimana bisa sampai dapat kurang apa lagi ya? Iya, kurang apa lagi coba, saya mesti ngapain lagi coba? Udah ditipu, udah difitnah, masih dikatain muka bantat, masih mau bantu pula coba. Wah, benar-benar Nabi ke-26 ini memang baik hati, rendah hati, dan jujur serta pandai membaca. Memang itu ciri-cirinya Udin. Tapi saya tetap mau bantu ya, saya tetap mau bantu. Orang sampai Pak Mangapul Sagala telepon saya minta Saifuddin dibantu. Saya bilang lah dia aja nggak mau dibantu kok. Sampai Mangapul Sagala pun bilang harusnya kamu bisa bantu Saifuddin. Apanya mau dibantu, dia nggak mau dibantu kok. Aduh.
Begitu, kita mah tetap mau bantu ya. Kita tetap mau bantu. Bagaimanapun tuh buat saya itu sahabat tetap sahabat. Sekalipun dia hianati kita, nanti dia akan tahu arti persahabatan. Nggak mungkin dong, misalnya kita bersahabat terus gara-gara kita salah paham, kita musuhan. Nggak boleh. Sebab ada masanya orang itu sadar. Ya kan? Ada masanya. Cuman kalau dia lagi nggak sadar, ya jangan. Biar dia sadar. Jangan. Tapi kita tetap mau bantu. Kalau saya mah tetap mau bantu ya. Saya tetap mau bantu walaupun saya nggak sebodoh itu untuk ini ya. Nah, ditipu pun kita nggak rugi apa-apa kok. Kita difitnah pun kita nggak rugi apa-apa kok. Kita rugi apa enggak? Lihat nih, donasinya kita ini ya. Ini wah ini terbesar ini ya. Ini donasi terbesar sepanjang kita buka akun Damaris ya. Mutasi kredit sampai dengan tanggal 19 April 319 juta masuknya ya. Berarti kira-kira kita bisa tembus 600 juta nih ya. Tetapi yang 146 juta adalah punyanya tenda ya. Yang 146 juta itu untuk tenda, Nah ini kita lagi nunggu Pak Charles. Mana nih Pak Charles ini? Mana nih? Katanya minggu kemarin nih. Ini udah hari Selasa nih. Bentar saya telepon Pak Charles nanti ya.